Shalom, berkah dalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, karena kasih setiamu yang luar biasa menyertai kami selalu, sehingga kami berlimpah-limpah sukacita, tidak kekurangan suatu apa. Dan terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini, izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, urapi agar semua yang hamba-Mu sampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati semua orang yang akan mendengarkannya. Biarlah mereka menjadi lahan yang subur untuk firman-Mu bertumbuh dan tidak sia-sia. Kami tutup segala celah yang akan mengganggukan konsentrasi kami Tuhan. Biarlah kami berpusat, hati kami, pikiran kami berpusat hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin kami. Di dalam nama-Mu yang besar, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh haleluya, amin. Saudaraku, kali ini saya akan berbagi tentang firman Tuhan dengan tema iman yang menembus batas. Wow, ya, iman yang menembus batas. Apa itu sih sebenarnya? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi syaratnya satu, namun kita percaya. Nah, bicara soal iman, penyakit iman yang paling besar itu apa? Penyakit iman yang paling besar adalah ragu. Nah, jadi kita mengatakan bahwa kita beriman, tapi kita ragu. Nah, orang kalau lagi pasti tidak action. Orang kalau ragu pasti tidak melakukan apapun. Karena sesungguhnya dia mengatakan beriman, tapi imannya lemah. Maka dia ragu. Nah, iman yang menembus batas itu seperti apa? Nah, apa yang disebut batas? Wow, batas adalah tantangan. Ibaratnya kita berdiri di sini, di depan ini ada batas-batas atau tantangan-tantangan yang mesti kita lampaui. Nah, iman yang menembus batas berarti iman yang mampu menerobos segala tantangan yang ada di depannya. Nah, tantangan dari iman itu apa? Yang pertama adalah ketidaktahuan. Biasanya kalimatnya berbunyi begini, bagaimana saya percaya kan saya tidak tahu? Nah, ketidaktahuan itu membuat kita tidak beriman, tidak melakukan apapun. Ya, dalam hal ini, ketika kita dilanda ketidaktahuan dan iman kita lemah, maka sudahlah kita mundur. Nah, kemudian batas atau tantangan yang lain itu apa? Ketidakpastian. Tuhan, bagaimana aku berani melangkah ke sana? Padahal di sana itu segala sesuatunya tidak pasti. Nah, orang baru mau pergi ke sana kalau sudah pasti bahwa sesuatu ada di sana yang kita tuju. Nah, berarti dia kalau sudah tidak pasti, berarti dia akan lemah. Nah, batas yang lain apa? Ketidak masuk akal. Biasanya logika kita ditinggikan. Orang yang terlalu logik biasanya malah imannya kurang. Karena biasanya langsung begini, wah itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin? Itu nggak masuk di akal saya. Iman itu melampaui akal. Nah, jadi orang yang imannya mampu menembus batas adalah imannya melampaui akalnya. Kemudian ada lagi, nah ketidakmungkinan. Kalau kita sudah bicara tidak mungkin, berarti kita tidak akan melakukan apa-apa. Padahal tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi batasan-batasan yang akan diterobos, iman yang mampu menerobos tantangan-tantangan adalah iman yang mampu menembus ketidaktahuan, ketidakpastian, ketidakmasukakalan, dan kita merasa itu tidak mungkin. Nah, saudaraku, kita mau belajar dari iman Abraham. Kita mau belajar dari iman Abraham yang luar biasa. Imannya mampu menembus batas. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Nah, pertama, iman Abraham diperhitungkan Tuhan. Akan kita lihat di dalam Roma 4 ayat 3 yang bunyinya begini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Sebetulnya manusia nggak pernah benar.
Tapi kalau Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran, itu karena kasih Tuhan. Dan kalau kita diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, itu luar biasa. Iman Abraham yang luar biasa membuat Tuhan memperhitungkannya. Yang pertama. Yang kedua, iman Abraham yang mampu menembus ketidaktahuan. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan begini. Karena iman Abraham taat. Yes, sekali lagi. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negara yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bayangkan, apa yang membuat dia berangkat? Imannya dia. Dia percaya Tuhan, bahwa Tuhan sudah perintahkan menuju itu, dia berangkat. Padahal dia tidak tahu. Ini luar biasa sekali. Ini sesuatu yang sangat beresiko sebenarnya. Tapi Abraham melakukan itu. Karena apa? Karena iman. Karena iman. Tidak tahu loh. Nah, saya jadi ingat, walaupun iman saya tidak sebanding dengan iman Abraham. Tapi saya pengen cerita juga. 1 tahun yang lalu, pagi-pagi saya mendapat telepon yang nomornya belum tersimpan di HP saya. Saya terima ya, kemudian ucapan selamat pagi dan seterusnya. Lalu dia memperkenalkan diri, Bu, nama saya ini, saya dari lembaga ini, bla 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 bla. Dan kami sedang punya masalah. Dalam hati saya, kamu punya masalah, kenapa pagi-pagi ceritakan sama saya? Tapi saya menjawab begini, oke, baik, apa masalahnya? Apa yang bisa saya bantu? Saya katakan begitu. Dan dia mengatakan begini, kami sedang mau mengadakan training di Kabupaten Anambas. Nah, kemudian pembicaranya adalah dari kementerian, tetapi beliau dari kementerian berhalangan, sehingga kami mencari ibu untuk membantu kami untuk menggantikannya. Saya tanya, apa materinya? Kehumasan. Saya langsung yes, karena itu materi gue banget. Nah, oke, baik, materi oke. Kapan? Kalau ibu bersedia, nanti malam ibu berangkat. Handphone masih saya pegang. Dan saya, Tuhan, apa jawaban saya? Waktu saya bisa, materi saya bisa. Tiba-tiba saya bilang, oke. Ya, saya kata, ya oke, saya berangkat. Setelah diskusi macam-macam, akhirnya oke, saya berangkat. Nah, setelah dia bilang terima kasih. Kemudian 2 jam kemudian, tiba-tiba dia sudah menghubungi saya. Ibu berangkat nanti malam jam 8 pakai pesawat ini dan ibu akan menginap di hotel ini di Jakarta. Kemudian jam 3 pagi akan ada orang yang ngebel ibu karena ibu harus siap-siap. Jam 4 pagi ibu dijemput untuk diantar ke Halim. Setelah sampai Halim, jam 6 pagi ibu akan terbang ke Kabupaten Anambas. Pakai pesawat pribadi. Di sana nggak ada pesawat umum ya, pakai pesawat pribadi, pesawatnya sebuah perusahaan, saya nggak sebut ya. Nah, saya bilang ya. Terus ini tiketnya. Setelah tiket saya terima, saya bingung loh, di mana itu tempat itu, saya nggak tahu. Langsung saya berdoa kembali. Ketika saya mulai ragu, Tuhan, oke, saya akan berangkat, saya percaya semuanya akan baik-baik saja karena saya percaya Tuhan sertai aku. Akhirnya saya berangkat. Dan rasa khawatir itu muncul justru ketika saya sudah berada di dalam pesawat menuju Anambas. Dan ternyata itu sebuah pulau kecil yang kalau di map nggak kelihatan, tetapi kalau diperbesar, itu pulau itu berada di Kepulauan Natuna. Jauh sekali, di tengah lautan dan pulau yang sangat kecil. Tapi luar biasa, saya percaya Tuhan lindungi, saya percaya Tuhan sertai, dan semuanya berjalan dengan baik. Dan saya menangis setelah saya pulang sampai rumah kembali. Segalanya Tuhan sempurnakan semuanya baik. Padahal saya nggak tahu itu di mana. Padahal saya nggak kenal orang itu siapa. Yang menghubungi saya itu siapa. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu orangnya. Segala sesuatunya beres. Dan jadi artinya ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti lindungi. Maka saya bisa membayang mungkin Abraham seperti itu. Dan Abraham pasti lebih dari itu. Karena benar-benar iman Abraham ini luar biasa sekali. Iman yang mampu menembus batas. Dia berani melakukan padahal dia nggak tahu. Baik, yang ketiga, iman Abraham yang sangat luar dasar.
Iman Abraham yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yaitu iman yang mampu menembus ketidakpastian. Coba bayangkan, di dalam Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia, Tuhan, yang memberikan janji itu adalah setia. Nah, Abraham percaya. Abraham percaya. Di dalam Ibrani 6 ayat 14-16 dikatakan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menantikan dengan sabar dan penuh dengan harapan. Demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Rahasia dari kesabaran adalah melakukan sesuatu dalam ketidakpastian, namun penuh dengan harapan dan percaya bahwa janji Tuhan adalah yes. Luar biasa sekali. Nah, yang keempat, iman Abraham yang mampu menembus ketidakmungkinan. Di dalam Ibrani 11 ayat 17-18 bunyinya begini, karena iman maka Abraham tak kala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Sekarang bagaimana mungkin Tuhan mengatakan bahwa keturunanmu akan banyak melalui Ishak, tetapi saat itu Ishak diminta dipersembahkan. Itu gak mungkin banget, tapi Abraham lakukan. Ya, itulah. Maka Abraham mampu, iman Abraham mampu menembus ketidakmungkinan. Saudaraku, luar biasa sekali. Iman Abraham mampu menembus ketidaktahuan, ketidakpastian, ketidakmasuk akalan, dan ketidakmungkinan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, saudaraku? Mari kita belajar dari iman Abraham. Mari kita belajar dari iman Abraham. Saat sekarang ini kita berada di penghujung tahun. Dan tidak lama lagi kita akan masuk tahun yang baru. Bagaimana iman kita menghadapi tahun yang baru? Bagaimana? Kita harus membuat perencanaan menghadapi satu tahun yang depan. Ibarat kata, kita berdiri di awal Januari, kita memandang di akhir Desember. Itu perjalanan satu tahun. Dan perjalanan satu tahun ini akan kita isi dengan apa? Itu yang disebut dengan perencanaan. Kita harus punya planning skill. Kita harus mempunyai keterampilan untuk membuat perencanaan. Apakah kita tidak percaya dengan rencana Tuhan? Justru kita percaya dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tetapi bukan berarti kita diam. Kita harus action. Kita harus melakukan sesuatu. Nah, saudaraku, dari awal kita berdiri melihat akhir sebagai target-target kita di akhir tahun akan terjadi, maka dari awal sampai akhir adalah sebuah proses yang kita jalani. Lalu apa yang kita rencanakan? Di dalam proses dari awal menuju akhir, dari perencanaan menuju target-target kita, itu ada yang namanya strategi. Nah, ada yang namanya strategi. Kemudian di tengah-tengah yang harus kita perhitungkan adalah apa tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Ingat bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian. Pasti ada hal-hal yang mungkin terjadi yang itu disebut tantangan-tantangan. Yang banyak sekali, ketidakmungkinan, ketidaktahuan. Bagaimana kita tahu kita belum mengalami ketidakpastian, ketidakmasuk akalan. Tapi iman yang menembus batas adalah berani menerobosnya. Tentu karena iman kita adalah bersama Tuhan. Nah,
Tadi saya katakan di awal ada perencanaan, ada strategi, ada tantangan-tantangan yang mungkin terjadi, dan kemudian setelah kita melampaui tantangan kita butuh pemulihan. Kita butuh restoration. Pemulihan kembali supaya energinya baru untuk melanjutkannya. Dan pada sampai akhir, pada sampai targetnya, pada sampai garis akhir tahun, kita mulai melakukan evaluasi. Nah, itu yang disebut dengan plan. Strategic plan sepanjang 1 tahun ke depan. Saudaraku, apa yang sudah kita lakukan? Mari kita lakukan sebuah perencanaan. Nah, di dalam setiap tahap kita melibatkan Tuhan. Di dalam tahap perencanaan, di dalam tahap strategik, di dalam tahap menghadapi tantangan, kita di dalam tahap pemulihan dan tahap evaluasi ketika di akhir waktu tahun ini. Nah, di tahap awal, pada saat membuat rencana, iman kita harus mengatakan rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Nah, jangan takut. Tetapkan tujuan hidup, kemudian tetapkan target yang mau dicapai. Apakah itu target pribadi? Apakah itu target keluarga? Apakah target pekerjaan atau target pelayanan? Semua adalah dalam naungan Tuhan. Oke? Kemudian yang kedua, pada saat tahapan strategi, ingat saudaraku, iman butuh perbuatan. Kita harus action. Strategi itu yang menjadikan kita action. Berdoa saja nggak cukup, tapi harus melakukan sesuatu. Walaupun nanti akan kita minta Tuhan action apa yang harus kulakukan, tetapi kita harus action. Cara atau pendekatan apa yang dipilih untuk agar tercapai apa yang kita harapkan? Kita harus mempunyai strategi. Inspirasi terindah, terdahsyat adalah inspirasi dari Tuhan. Oke, pada tahapan yang ketiga, kita kemungkinan akan menghadapi tantangan-tantangan. Lihat dari sudut pandang iman. Itu bukan batu sandungan. Tantangan itu bukan batu sandungan, tetapi justru itu adalah batu lompatan. Bukan batu sandungan, tapi batu lompatan. Karena melalui tantangan itu justru kita akan melompat lebih jauh lagi. Oke? Dan prediksi segala tantangan yang mungkin terjadi. Dan jadikan orang yang adaptable. Orang yang siap untuk berbalik arah, untuk bergerak dengan cepat. Supaya kita pada saat menghadapi tantangan, kita bukan jatuh, tetapi never give up. Karena kita bersama Tuhan. Ingat, lihat dari sudut pandang iman. Lihat dari kacamata iman. Bahwa tantangan-tantangan itu justru akan menguatkan kita. Akan melatih otot-otot sayap kita untuk menjadi lebih kuat. Oke? Nah, pada tahapan yang berikutnya, yang keempat, yaitu pemulihan. Setelah kita melalui tahapan tantangan, biasanya energi kita terkuras habis. Oleh karena itu kita butuh pemulihan. Kembali intim pada Tuhan. Saat teduh, kemudian minta pemulihan energi dari Tuhan. Melekat pada Tuhan. Never give up. Taat, sabar, meminta inspirasi dari Tuhan. Minta energi baru yang semuanya asalnya dari Tuhan. Sehingga kita bisa pulih kembali dan berjuang kembali bersama Tuhan. Oke, yang terakhir, pada saat kita mencapai garis di akhir perencanaan kita, berarti kita akan menemukan sesuatu. Bagaimana dengan target kita? Sudah tercapaikah? Atau ada yang tidak tercapaikah? Atau keren abis deh pokoknya hasilnya. Nah, Anda harus melakukan evaluasi. Tujuannya apa? Untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran ke depan. Setiap hasil adalah belajar, maka jadilah orang yang mempunyai sikap positif untuk merespon. Jadi kita akan belajar untuk ke depan menjadi lebih baik. Berhasil juga belajar. Ada yang kurang tetap belajar. Bahwa segala sesuatunya ketika kita merespon positif, maka akan lebih baik untuk tahun berikutnya. Oke saudaraku, begitulah setiap tahapan kita melibatkan Tuhan. Ingat, tiap tahapan butuh iman, butuh penyertaan Tuhan. Berjalan dari awal menuju akhir
adalah hari-hari yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Iman yang berkualitas mampu menimbulkan optimisme dan menjadikan kekuatan yang hebat untuk menerobos segala tantangan. Itu yang disebut dengan iman yang menembus batas. Dan tanpa iman yang berkualitas, kita akan berjatuhan sepanjang jalan. Nah, saudaraku, sebagai renungan, sekarang di tahun depan ini, bagaimana iman kita? Bagaimana perencanaan kita? Apakah kita sudah punya rencana untuk 1 tahun mendatang? Dengan punya rencana, hidup kita lebih fokus. Dengan punya program, hidup kita lebih optimal. Oke, sekarang mulailah membuat perencanaan. Perencanaan pribadi, perencanaan keluarga, perencanaan pekerjaan, dan perencanaan pelayanan Anda. Dan semuanya itu harus berfokus pada kehendak Tuhan ada di dalamnya. Susun strategi apa yang akan dilakukan. Kita harus action, bahwa iman membutuhkan action. Action apa yang mau dilakukan? Tulis semuanya. Tulis semuanya. Minta inspirasi dari Tuhan. Kemudian siapkan mental never give up. Ketika menghadapi tantangan-tantangan ke depan, ingat bahwa itu adalah kesempatan kita untuk melompat ke zona pertumbuhan. Kalau nggak ada tantangan, nggak keren. Tidak, dinamikanya tidak membawa kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Jadi tantangan itu diizinkan Tuhan ada untuk kita lampaui, tapi ingat Tuhan pasti kuatkan. Tuhan sertai kita di dalam melampauinya. Nah, selalu melekat sama Tuhan, selalu merespon positif, selalu sabar, selalu menggunakan kacamata iman. Percaya janji Tuhan, masa depan yang indah sudah Tuhan sediakan. Miliki iman yang teguh, iman yang menembus batas. Amin. Baik saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setiamu kami mampu melampaui tahun ini dengan sukacita. Begitu banyak berkat yang berasal dari Engkau, begitu banyak juga tantangan-tantangan yang kami lampaui sepanjang tahun ini. Pandemi yang begitu dahsyat mengubah segala aspek kehidupan, sehingga kami sempat merasakan begitu berat melampauinya. Tapi dengan tuntunan-Mu ya Tuhan, justru Engkau membawa kami ke zona pertumbuhan yang luar biasa. Engkau kenyangkan hati kami dengan sukacita. Engkau perbarui kami dengan kekuatan baru. Dan kami merasakan seperti taman yang diairi air, yang berasal dari sumber air. Dari sumber air kehidupan, yaitu kasih-Mu. Ya, kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa yang maha baik, saat ini kami berada di penghujung tahun, yang beberapa hari lagi kami akan masuk di tahun baru. Tuhan, kami akan membuat perencanaan dalam 1 tahun ke depan. Urapi dan berkati kami ya Tuhan, agar kami memiliki arah yang benar saat menentukan target-target yang kami capai. Beri kami energi surgawi jika kami merasa lelah, agar kami selalu semangat menapaki waktu untuk mengisi kehidupan ini. Dan jika rencana kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ubahkan langsung ya Tuhan. Karena sesungguhnya kami percaya rancangan-Mu lah rancangan yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Bapa, kami mohon, kami berdoa untuk bangsa kami. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, Bapak Presiden beserta jajarannya, para menteri dan lembaga-lembaga tinggi negara, segenap gugus tugas penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama berupaya dengan doa, tenaga dan pikiran untuk membebaskan dan memulihkan bangsa kami. Lindungi mereka Tuhan.
Lindungi mereka semuanya. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa kami. Hindarkan bangsa kami dari mara bahaya ya Tuhan. Bebaskan bangsa kami dari virus corona. Dan pulihkan kembali roda-roda ekonomi bangsa kami. Juga pulihkan kerukunan antar umat beragama. Biarlah kami mampu berdampingan secara sejuk dan damai di negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari melalui kesulitan ini kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Kuatkan kami Tuhan, agar dalam mengisi 1 tahun ke depan ini kami memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang mampu menembus batas. Dan dalam mengisi kehidupan ini, pimpin kami agar mulut kami selalu melantunkan nyanyian syukur, karena sesungguhnya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah penyelamat kami ya Tuhan. Engkaulah penyelamat bangsa kami. Ketika rasa khawatir datang, bangkitkan kami kembali Tuhan. Pulihkan kami untuk mengobarkan semangat kami. Beri kekuatan baru sehingga pengalaman pandemi ini justru melatih otot-otot sayap kami untuk lebih kuat dan untuk mampu terbang lebih tinggi, dan tentu terbang tinggi bersamamu. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami dilanda suatu penyakit, kami percaya Engkau Allah penyembuh, Engkau dokter dari segala dokter, Engkau tabib yang ajaib. Kami percaya, iman kami tidak ragu Tuhan. Engkau sembuhkan kami. Engkau sembuhkan semua warga Indonesia yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama kami, keluarga kami, bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Di dalam nama-Mu yang besar, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dan bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita terbang tinggi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.